Oke deh, koneksi aku lancar kan ya teman-teman nih? Aman? Oke, nah kalau misalnya aman di sini, ya udah, aku mau coba untuk lanjut ke sesi materi yang berikutnya. Oke, sesi fundamental juga. Nah, di sini adalah dia tentang cara menggunakan rumus. Sebelumnya di sini kalian pernah nggak belajar? Tapi belajarnya itu adalah cara pakai rumus gitu. Oke, pernah nggak? Di mana-mana kalian biasanya langsung dikasih rumus kan? Ya kan, langsung dikasih rumus, terus ketika dikasih rumus ya udah, kalian ngafalin. Ketika ngafalin dan akhirnya ketemu soal, kalian gak kepikiran pakai rumus yang itu, ya kan. Nah, jadi ya udah, sekarang kita bakalan hmm, apa namanya, untuk topiknya di kali ini itu adalah kita bakalan coba bekerja dengan suatu rumus. Di sini mindset yang aku apa namanya, yang aku tetapin di sini itu adalah udah, rumus itu nih ya, ini adalah mindsetnya bahwa ketika ada rumus itu adalah pernah ya, jangan pernah dihafal. Oke. Nah, alasan ya kenapa kalian misalnya ketika dikasih rumus terus kalian itu lupa atau apa namanya ya, pokoknya lupa atau nggak bisa makainya gitu kan. Oh, soalnya mendem ya. Wait, wait, wait. Tunggu bentar. Tes. Kalau sekarang gimana? Cek, cek. Suaranya masih mendem nggak? Aman ya? Oke. Nah, ya udah, pokoknya ini ya. Ketika harus kalian tuh pertama kali gitu jangan pernah menghafal. Oke, hafal bagian belakangan aja. Tapi yang penting kalian tuh harus pahami makna rumusnya. Nah, gitu ya. Nah, ya maksudnya maknai paham rumusnya itu ini kayak pahami makna rumus itu ya contoh kayak gimana gitu ya. Nah, contoh gini, teman-teman. Nah, pasti kan kita pernah belajar rumus JKW, ya nggak? Pernah belajar ini, teman-teman? Rumus JKW atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu yang ada segitiganya. Nah, pernah kan ya? Ya kan ya, ini kayak contoh. Di sini ya contohnya adalah misalkan ya tadi gitu ya. Oke, jarak sama dengan kecepatan, ya kan? Dikali waktu. Nah, ini ya kalau misalnya dihafal, ya udah ya hafal aja kayak gini gitu ya. Tapi sebenarnya ini dia tuh bisa dengan cara apa namanya, tanpa kita yang menghafal. Jadi kita harus kayak pahamin maknanya sama pahamin konteksnya tuh gimana. Contoh misalkan ini ada kayak gini. Ini ada mobil, ya kan? Dia bergerak nih dengan katakan ya kecepatannya itu adalah dia bergerak, dia dengan kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, di sini dia kan ada suatu satuan, ya enggak? Nah, jadinya ya tanpa kalian hafal rumus ini pun, oke, anggap sekarang ya rumus ini nggak ada. Nah, dia ada mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, kita pakai logika aja gitu. Nah, sekarang yang maknanya dari 50 km per jam, nah itu apa sih? Ayo. Nah, dia maknanya itu apa? Dia maknanya itu adalah mobilnya ini itu berjalan gitu ya. Itu jalan sejauh 50 km dalam 1 jam. Oke. Jadi kayak ya udah ya tanpa kita apa namanya ya hafal rumus JKW,
ya udah ya kita bakal dapat jalan sejauh 50 kilometer dalam waktu 1 jam. Nah, artinya ya kalau misalnya dalam 2 jam, berapa nah jaraknya dia? Oke? Nah, ya udah kan ini kan ya 50 kilometer dalam 1 jam kan. Berarti kalau 2 jam, ya udah jadinya adalah 100 kilometer. Oke? Karena tinggal ya udah 50 kilometer setiap 1 jamnya. Berarti kalau 2 jam, ya udah 2 kilometer. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah ya contoh sederhana eh, kenapa kayak kita harus pahamin rumus gitu ya. Atau ketika ada sesuatu, ada satuan, ya katakan ini ada lagi gitu ya. Biasanya yang pakai itu adalah debit. Oke, debit kan sering banget ya keluar ya di soal-soal ya. Debit itu biasanya katakan ya udah dia adalah ada air keluar, ya kan? Ini air keluar dengan katakan ya dengan kecepatan atau dengan debit gitu ya. Katakan 2 liter per menit gitu. Oke. Nah, ini bisa kita maknai ya tanpa kita tahu rumusnya gitu ya. Nah, sekarang ya kalau misalnya di sini ini ada air, dia keluar kecepatannya itu adalah 2 liter setiap menitnya. Nah, berarti pertanyaannya, nah kalau misalnya 5 menit, nah dia keluarnya berapa liter teman-teman? Ayo. Jadi kalau 5 menit berapa liter? 10 liter ya. Oke. 10 liter. Nah, ya sekarang ya bisa kita ya bolak-balik lagi gitu loh. Ya kalau misalnya kita sekarang punya 20 liter gitu ya. Ini kita punya wadah nih, ya kan? Ini punya wadah 20 liter. Nah, 20 liter ini dia bakalan bisa habis dalam berapa menit gitu. Nah, kalau 20 liter, dia ini ada bak, ya kan? Dia buat volumenya adalah 20 liter. Nah, dia keluar nih. Nah, dia kira-kira butuh berapa menit biar habis? Nah, dia butuh 10 menit. Oke? Okay? Karena ya kita pahamin makna dianya. 2 liter setiap menit, ya kan? Nah, yaudah. Berarti di sini ya tanpa rumus pun, nih ya. Nah, ini ada yang nanya kenapa 10, Kak? Nah, ini ya tanpa rumus pun ya kita tahu setiap menitnya dia itu keluar 2 liter. Ini 1 menit. Oke? Okay? Terus kan berarti kan ini 4 lagi. Ini ya menit berikutnya 4. Nah, terus menit berikutnya berarti kan 6, ya kan? Nah, terus menit berikutnya, nah terus menit berikutnya, ya kan? Nah, ya udah. Terus ini ya berlangsung terus. Oke? Okay? Dia 2 liter keluar setiap menit, tapi kita punya 20 liter gitu. Ya tinggal kita kaliin aja, ya kan? Ya tinggal kita apa namanya? Ya tinggal kita bagi aja 20 liter. Nah, dia keluarnya adalah 2 liter setiap menitnya. Berarti kan bakal jadi 10 menit. Oke? Okay? Tinggal dia memenuhi ya kelipatan 10 gitu. Dia 10 kali keluar setiap menitnya. Nah, bisa ditangkap nggak teman-teman? Oke, okay. Bisa ya. Hmm. Nah, jadi ya 1 menitnya adalah 2 liter keluarnya gitu. Nah gini, 2 liter per menit dengan, ya kan, dengan 1 menit dia keluar 2 liter. Nah, ini sama apa beda teman-teman? 2 liter per menit sama 1 menitnya keluar 2 liter. Nah, ya sama kan? Ya nggak? Nah, jadi ya udah, ya mindsetnya itu adalah jangan apa-apa
butuh rumus. Oke. Jadi kayak ketika kita bertemu dengan soal, biasanya di PM sih ya kan ya. Biasanya di penilaian matematika itu kita tuh adalah ya pokoknya jangan langsung ngafalin rumus aja. Tapi kita coba pahamin dulu aja dari segi ya maknanya. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh kenapa kita harus bisa dulu bekerja dengan rumus. Gitu. Nah, tapi ya problemnya adalah gini. Nah, problemnya adalah eh untuk angka yang besar, gitu ya. Yang besar, kalau pakai logika, itu susah. Oke. Nah, ini kan ya karena kebetulan angkanya kecil kan. Ya kan ya. Nah, ini yang di atas tuh aku ajarin ya kenapa kita harus paham semua rumus yang kita pelajarin sama semua hal yang diketahui dalam soal, kayak pahamin maknanya. Nah ini, nah, tapi problemnya untuk angka yang besar, kalau pakai logika itu susah, ya kan? Atau kalau angkanya aneh juga sama ya, untuk angka yang besar atau untuk angka yang aneh. Nah dia problemnya sama, gitu ya. Pakai logika itu susah. Contoh deh, kayak tadi, gitu ya kan? 50 km, ya kan ada mobil nih. Nah, dia sekarang bergerak gitu ya. Dia sekarang katakan mau menempuh 225 km. Nah, maka butuh berapa jam? Oke. Nah, ini apa namanya? Ya, dia itu problemnya adalah untuk angka yang besar, pakai logika itu susah. Nah, jadi harus apa namanya? Kita harus ya udah mau nggak mau harus pakai rumus. Oke. Nah, nanti ketika kita berjalan waktu, ketika ada rumus, aku bakalan ngajarin kalian cara makainya gitu ya, atau ya cara kita memaknai rumusnya itu kayak gimana. Itu biar bisa ya kalian pahamin dengan mudah. Oke. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini yang paling penting ya kan ya, kita harus bisa dulu memakai rumus. Oke. Ini adalah poin penting. Nah, jadi kita kayak yaudah ya harus bisa dulu lah buat memakai rumus ya. Oke. Karena ya kalau misalnya kita nanti dikasih rumus nih, ya kan ya. Nah, kan ya ini aku udah jelasin ya konteksnya ya. Ketika ada rumus, maka kita harus pahamin maknanya, ya kan? Dengan cara memahami maknanya, kita akan lebih mudah tahu kapan kita pakai rumus. Nah, yang kedua itu kita harus bisa untuk make dulu gitu. Karena jangan sampai ketika kita udah dikasih rumus, ya ini rumus nih. Nah, kita ya udah bisa pakai, ya kan? Ini udah tahu, ini harus pakai rumus ini. Tapi kita nggak bisa makainya, ya kan? Nah, nah, sekarang coba di sini siapa yang kalian masih kesulitan di soal bangun ruang 3 dimensi. Ada soal cerita bangun ruang, nah kalian masih kesusahan. Siapa yang masih kesulitan di situ? Nah, gitu ya. Oke? Nah, banyak kan? Nah, itu padahal ketika kalian bisa memaknai bangun ruang, rumusnya itu gimana, cara ngafalnya gimana, konsepnya itu gimana. Yang kedua, ya kalian paham cara analisis permasalahan itu gimana. Dan berarti bisa jadi ya kalian permasalahannya adalah belum bisa pakai rumusnya. Oke? Kak, rumusnya mana nggak kelihatan? Ya emang aku belum tulis rumus apa-apa di sini. Oke? Emang aku belum nulisin rumus apa-apa di sini. Oke? Karena biasanya di sekolah, nah coba deh siapa yang di sekolah gurunya itu cuma ngasih rumus, terus tiba-tiba kalian suruh ngerjain soal. Ada yang gitu nggak? Udah nih dikasih rumus aja nih, plak rumus kayak gini. Tiba-tiba soalnya aneh kan, ya kan? Kayak tiba-tiba kayak ya apalah ditanya ya kan ya. Nah,
Ya kan? Ya kan? Jadinya bingung. Makanya di sini aku mau ngajarin dulu cara memakai rumus. Hampir fisika, ya nggak? Betul nggak? Nah, fun fact, aku fisika, teman-teman. Oke? Aku fisika dan aku paling males banget kalau ngafalin rumus gitu ya, teman-teman ya. Jadi kayak, ya udah. Nah, tapi aku juga sama. Aku ngajarin murid aku, ada yang anak SMP, gitu ya, anak SMP. Nah, tapi dia udah bisa ngerjain soal UTBK, teman-teman. Nah, karena dia mau masuk SMA favorit ya kan ya. Masuk SMA favorit di salah satu Jakarta, nah, ya kan. Nah, itu soalnya setara dengan UTBK. Dan kemarin itu dia berhasil masuk juga teman-teman untuk SMA favoritnya. Jadi dia emang aku latih dengan standar, ya udah standarnya ada soal TBK. Soal TBK jadi soal minimum yang harus bisa dikerjain. Nah, tapi dia masih SMP, oke? Jadi ya udah aku bakalan nerapin dengan metode yang sama ke kalian. Karena aku ngajarin dia adalah rumus itu bukan dihafal, tapi harus dipahami dan harus bisa pakai rumusnya, gitu ya. Oke, apalagi fisika. Nah, fisika padahal kalau misalnya kalian belajar tanpa rumus, itu seru banget, teman-teman. Oke, itu seru banget kalau kalian bisa memahamin fisika tanpa kalian menghafal rumus. Nah, oke ya. Ini sebenarnya kita anak SMP yang masuk kategori itu. Iya. Oke, jadi nah kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal maju ya, teman-teman ya. Ke yang berikutnya. Oke, aku bakal remind lagi teknik bermain aljabar. Oke. Nah, ini adalah teknik bermain aljabar. Ingat bahwa ketika kita bermain aljabar, itu adalah dia itu nggak ada aturan. Oke, nggak ada aturan, terus utamanya kita bebas. Ya kan, bebas mau ada operasi apa aja, asal sesuai konsepnya ya, atau sesuai kaidahnya. Oh, suaranya pecah ya? Tes, tes. Sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Oh, oke. Ini fun fact agak lucu sih, itu karena kayak tadi tabnya aku tidurin, ya ternyata dia malah nggak bisa ngebaca suara aku. Nah, ini ya tadi bermainnya ya. Pertama ada, yaudah dia tuh kayak timbangan, oke? Dia kayak timbangan ya. Jadi kalau sama dengan di sini ada kotak, ada segitiga, yaudah. Kalau misalnya di kiri kita bagi dengan kotak, di kanan juga kita bagi dengan kotak, oke? Ini ditambah dengan bulat, maka ditambah dengan bulat, oke? Konsepnya adalah timbangan ya. Ya pahamin adalah dia kayak timbangan, kita bebas ngotak-ngatik kedua ruas, asal kalau kiri dikasih sesuatu, kanan juga kita kasih sesuatu yang sama. Oke? Atau di sini kita bisa memakai konsep ya udah pindah ruas ya. Nah, ya konsep timbangan ini kita bisa lebih umumin lagi atau bisa lebih ya dipahamin lagi, itu adalah jadinya adalah pindah ruas. Oke? Nah, pindah ruas ya udah ketika dia berubah tanda, sorry bukan berubah tanda sih. Dia ketika pindah ruas, ya kan, dia ada suatu komponen, dia itu pindah ruas, maka berubah tanda. Oke? Nah, tapi ingat ya, konsep utama pindah ruas itu berasal dari konsep timbangan ini ya, atau konsep persamaan. Oke? Jadi jangan asal pindah ruas, tapi selalu pahamin ya udah benar kayak pakai ya konsep timbangannya lah. Nah, contoh misalkan gini, A ditambah B kali C sama dengan D per E deh, gitu ya. Nah, dia per E. Nah, ini dia bisa kita ya otak-atik. Oke? Contoh misalkan di sini, nah, dong bentuk ini ke bentuk A sama dengan gitu. Ubah dia ke bentuk A sama dengan. Nah, ini harus bertahap, teman-teman. Oke?
ini dia kan ini dan ini tuh dia masih keikat ya kan? Dia masih keikat kan? Nah, kita harus bersihin dulu pecahan nih. Gimana cara bersihin pecahan nih ya? Dengan cara kita kaliin dengan E. Ini juga kita kaliin dengan E. Oke? Berarti A, ya kan? Ini adalah target kita. Nah, ya step by stepnya gimana? Berarti kan A sama dengan ini kedua ruas E-nya. Iya, betul. Dia dikali sama D. Ini, dia bisa pindah ruas kan? Ke sini kan? Ya nggak? Biar pecahannya bersih dulu ya. Nah, berarti ini A sama dengan E dikali D. Ya kan? Ini masih A ditambah B dikali C. Oke? Nah, ya udah. Sampai sini, dia kan tambah. Di sini kan ya BC kan? Ya nggak? Nah, dia BC kan? Nah, ya udah berarti ini dia satu komponen ya, oke, atau satu kotak ya. Nah, dia satu kotak semuanya kita pindahin ke kanan biar A-nya sendiri. Berarti bakal jadi A sama dengan E kali D dikurangin B kali C. Gitu. Oke? Bisa dipahamin, teman-teman? Aman ya? Nah, intinya adalah ini tadi ya. Dia itu nggak punya aturan ya. Oke? Dia nggak punya aturan. Jadi kita bebas mau kita pindah ruas, mau kita kali silang, mau kita apain, itu boleh. Asalkan sesuai sama kaidahnya. Yaitu adalah kaidah kayak ya timbangan. Oke? Nah sekarang nih, challenge berikutnya. Coba ubah bentuk ini, itu kalian ubah jadi bentuknya B sama dengan teman-teman. Oke? Coba kalian ubah jadi B sama dengan. Yang udah dapat bisa ketik satu, yang bingung bisa ketik nol. Oke, nah asik. Udah pada jago semua ya. Ingat kalau masih ada yang bingung, tolong banget buat tanyain. Oke? Nah yaudah, berarti kan dia dengan ya step yang sama kan? Ya nggak? Ini dibersihin dulu, ya kan ya? Nah, sekarang B-nya di bagian sini kan? Ya nggak? B-nya di bagian sini. Jadi, kan kalau mau jadi B sama dengan, B-nya itu harus sendiri kan? B-nya geser dulu. Oke? Jadinya BC sama dengan ED dikurangin A. Oke, ya udah. Berarti kan B. Nah, biar kita dapat B sama dengan gimana? Kedua ruas kita bagi sama C kan? Kedua ruas kita bagi dengan C. Maka B sama dengan ED per A per C. Oke? Bisa dipahamin? Nah, ya kenapa dibagi C? Karena kita mau buat jadi B sama dengan. Ya kita mau ilangin C-nya. Nah, cara ngilangin C gimana? Dibagi C. Ingat apa namanya konsep timbangan yang aku ajarin ya di fundamental kedua kalau nggak salah ya. Aman? Bisa dipahamin? Oke. Nah, ya udah. Ini adalah ya contohnya. Oke. Nah, ini masih ada yang bingung nggak teman-teman? Bingungnya kira-kira di mana? Nah, ini ya kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa banget untuk dipelajari lagi ya. Yang fundamental yang kemarin ya. Oke.
Nah, ya tapi kalau misalnya ada yang bingung, itu ya apa namanya bisa ditanyain aja. Nah, ini aku baru ngasih contoh aja. Contoh, kita apa namanya otak-atik suatu persamaan. Oke, ini adalah contoh cara kita ngotak-ngatik suatu persamaan. Nah, persamaan itu dia kan bisa diidentikan dengan rumus kan? Ya nggak? Ketika kita belajar rumus, rumus itu kan dia apa namanya ya sama kayak ada sama dengannya kan? Ya nggak teman-teman? Contoh, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ini dia persamaan juga nggak? Nah, dia persamaan juga kan? Nah, jadi di sini yang mau aku ajarin ke kalian itu adalah gimana caranya kalian mengotak-atik suatu persamaan. Kita bakalan belajar teknik-tekniknya itu di sini, teman-teman. Oke? Karena ini bakalan ya kepake banget untuk apa namanya ya semuanya sih jujur semuanya. Mau PK mau PM itu pasti bakalan butuh di sini. Oke? Kita bakal belajar teknik otak-atik suatu persamaan. Nah, kita masuk ya teman-teman ya ke apa namanya ya udah ke ya teknik mengubah suatu persamaan. Ingat, nah basicnya itu adalah di aljabar. Oke? Nah ini kalian tuh harus bisa dulu untuk semua ya di kasus ya. Oke? Nah sekarang contoh ya, ini kita bakalan ya mulailah buat belajar cara makainya lah. Oke? Misalkan gini, 4/9 sama dengan 8/3 M. Nah pertanyaannya, berapa M-nya? Nah dia berapa kira-kira buat M-nya? 6. Oke, ada yang udah dapat? Yang bingung bisa ketik nol ya. Oke, nol ya. Oke, nol. 6. Oke, sip. Nah, yang lainnya gimana? Nol. Oke, masih banyak yang nol ya. Nah, di sini aku mau ngasih tipsnya. Bukan tips sih. Pokoknya gini ya. Suatu persamaan, oke? Suatu persamaan, dia bebas di otak-atik, oke? Definisi bebas nih. Nggak ada aturannya, oke? Dia definisi nggak ada aturannya, bebas di otak-atik. Nah, jadi oke, dia bebas kan? Nah, ini step pertama itu ya, kalian tuh harus kunci gitu ya. Ya kalian kunci tujuannya itu apa? Oke? Di sini ada yang 6, ada yang seperenam kan ya? Oke? Nah, ingat karena dia bebas, maka kalian harus kunci tujuannya apa. Contoh, misalnya kayak yang tadi ya, ya kan?
4/9 sama dengan 8/3M. Nah, ini coba persamaan kayak gini. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu kan mau mencari nilai M kan? Ya nggak? Nah, ya cara kita mencari nilai M, berarti kan nilai M itu hanya bisa kita tahu ketika dia bentuknya adalah M sama dengan sesuatu. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi ya kalau kita mau mencari nilai M atau mengubah dia itu M sama dengan sesuatu, ya udah, ya dia kita harus cari M-nya sama dengan berapa. Oke? Ini adalah tujuan nih, mencari nilai M. Nah, sekarang stepnya untuk mencari ini, berarti kita harus apain dulu? Harus mendirikan, ya kan? Menyendirikan nilai M-nya. Jadi ya ketika ada persamaan, nah kita mau mencari sesuatu nilai dari persamaannya ini. Oke? Jadi ya ini adalah kata kuncinya ya, mencari nilai. Oke? Mencari nilai apapun dari persamaan. Nah, kita harus menyendirikan nilai yang mau kita cari tadi. Berarti ini sekarang ya kita pikirin gimana caranya supaya dia jadi M sama dengan. Oke? Nah, ini ya kalau misalnya bingung, ya kalian balik aja. Ya jadi 8M/3 sama dengan 4/9. Ya nggak? Nah, sekarang gimana caranya kita dapetin nilai M-nya? Caranya adalah ini kita kali 3. Oke? Atau dikali 9 juga boleh. Ini dikali 3. Ya kan? Ini sama dengan di kiri kita kali 3, di kanan kita kali 3. Nah, jadinya 8M, bawahnya habis kan? Sama dengan 4 dikali 3/9. Nah, ya udah. Sampai sini, ini tinggal kita bagi 8, ini tinggal kita bagi 8 kan? Ya nggak? Nah, berarti M-nya adalah 4 dikali 3/9 dikali 8. Oke? Nah, ya udah. Sampai sini, tinggal kita sederhanain. Ini coret, coret 3. Ini coret, coret 2. Jawabannya adalah 1/6. Nah, oke. Jawabannya 1/6. Oke? Ada yang bingung nggak? Mm-mm. Hati-hati kebalik, betul. Nah, di sini aku mau, iya, dikali silang lebih mudah. Oke? Nah, ini aku next mau ngajarin yang dikali silang dulu. Nah, ini kan dia secara konsep dan secara fundamental kan. Ya nggak? Nah, ya kalau dikali silang, acaranya, oke? Nah, dia cara kayak gini. Anggap nah, kalian tuh kayak main Lego, teman-teman. Oke? Nah, ya kalian tau Lego kan ya? Yang kotak-kotak itu kan ya? Anggap kalian mainin Lego. Nah, kalian boleh mindahin Legonya. Oke? Boleh mindahin Lego. Gitu ya. Ya udah ya katakan ya, ya kayak tadi gitu ya. Di sini ada kotak persegitiga sama dengan bintang per bulat. Oke? Nah, jadi ya kalian tuh boleh mindahin Legonya, teman-teman. Contoh gimana? Ya, tapi ya konsekuensinya adalah ya kalau kita mindahin Legonya tadi, anggaplah
bahwa semua suku-suku ini adalah Lego. Oke? Anggaplah dia kayak Lego, kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, ya kalian boleh mindahin Lego dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya. Oke? Yang di ruas kiri bisa dipindahin ke ruas kanan bisa dipindahin ke ruas kiri. Nah, tapi ketika kalian mindahin Lego, nah ada konsekuensinya. Oke? Nah, konsekuensinya apa? Dia itu bakal berubah tanda. Nah, gitu ya. Yang tambah berubah jadi minus, atau yang minus berubah jadi tambah. Yang kali berubah jadi bagi, dan yang bagi berubah jadi kali. Oke? Nah, dia gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kayak gini, ini bisa kita pindah-pindahin nih. Kotak, segitiga, bintang, bulat itu bisa kita pindah-pindahin. Nah, katakan segitiganya mau kita pindahin. Ya udah. Nah, ini kita pindahin. Di bagian kiri ini kan dia posisinya di bawah kan? Dibagi kan? Berarti ya kalau pindah ruas dia nyebrang ke atas. Gitu. Oke? Bisa dibayangin nggak teman-teman? Nah, karena di sini udah nggak ada, ya sisanya dia satu. Oke? Nah, gitu ya. Nah, yang lain juga sama, bebas. Mau kamu mindahin yang ini ke bawah sini, boleh-boleh aja. Ya, ini karena udah nggak ada apa-apa, ini satu. Nah, gitu ya. Oke? Nah, itu aturannya. Nah, katakan mau dipindahin lagi. Boleh. Katakan ini kotak mau dipindahin ke atas. Ya boleh aja, gitu. Oke? Nah, gitu ya. Sembilannya dikali 8M/3 itu bisa nggak, Kak? Bisa. Tapi, ingat, tujuannya apa? Kita mau menyendirikan si M kan? Kalau ini kita kaliin 9, ini kita kaliin 9. Nah, ya M-nya kan malah makin banyak angkanya. Ya nggak? Malah jadi 9 kali 8M/3 sama dengan 4. Nah, ya tujuannya apa? Mau cari itu kan? Ya nggak? Nah, gini ya. Pokoknya ya aturannya main Legonya, ya dia kayak gini. Oke? Dia kayak main Lego ya. Jadi ini bisa juga dipindahin. Dia nyebrang ke atas. Oke? Mau ini dipindahin ke bawah, boleh. Mau ini digeser ke bawah, boleh. Gitu. Oke? Kebayang teman-teman? Nah, kalau ini kotak ditambah segitiga sama dengan bulat min bintang, katakannya gini ya. Ya ini, ya dia juga boleh gitu. Ini bisa kita pindahin ke sini. Nah, tapi konsekuensinya apa? Di bagian kirinya dia kan plus. Nah, karena dia nyebrang, berubah tandanya jadi minus. Gitu. Oke? Nah, kalau yang kurang ngerti, berarti itu kamu belum, apa namanya, belum coba nonton yang fundamental ya. Itu nanti tolong banget bisa start dari situ ya. Oke? Nah, jadi biar bisa kebayang alasan-alasan kenapa lebih ya, detailnya gitu. Nah, ini ya sama ya. Ini segitiga. Ya katakan ini mau kita pindahin. Boleh. Nah, tapi konsekuensinya apa? Berubah jadi tambah. Oke? Jadi benar-benar kayak main Lego ya. Kayak benar-benar kayak pindah-pindahan aja. Kayak bongkar pasang. Oke? Nah, berarti ini cara lainnya adalah boleh kita pakai dikali silang. Berarti kan ya kita mau mencari nilai M. Ya nggak? MS sendiri kan? Berarti ini dipindahin, dia di atas, geser ke bawah. Ingat ya, dia dikali ya, bukan jadi 89 ya. Oke?
Terus ini 3, dia geser nyebrang ke atas. Nah, selesai. M sama dengan 3 dikali 4 per 8 kali 9. Oke, bisa dibayangin nggak teman-teman? Iya, M-nya nggak harus dipindahin. Benar-benar kayak main Lego gitu ya. Oke, nah, nah gitu ya. Oke, benar-benar kayak dipindah-pindahin kayak main Lego. Nah, udah tinggal dihitung 1/6. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Katakan 3M, jangan deh. Katakan ya 3/2X sama dengan 5/4. Coba berapa X-nya? Ayo, berapa kira-kira X-nya? X sama dengan, oke, ada yang dapat nih 1/3. Nah, yang lain gimana? Nah, 6/5 ya. Oke. Nah, coba yang lain. Oke, 6/5, 6/5, 6/5. Oke, dapat ya 6/5 ya. Ini berarti ya cara mainnya gimana? Ingat ya, harus formatnya X sama dengan. Ya nggak? Berarti ininya bisa kita pindahin aja, ya kan? Nah, ini dia kita geser, ya nggak? Terus empatnya kita geser, limanya kita geser. Selesai. X-nya adalah 3 dikali 4 per 2 kali 5. Oke, tinggal kita kecilin aja. 2 sama dengan 6/5. Oke, yang ditanya nggak boleh jadi penyebut. Nggak dong. Nih, X sama dengan salah satu sama dengan dia beda nggak? Dia beda kan? Ya nggak? Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Oke, mantap. Nah, sekarang kita ya lanjut lagi ya. Oke, nah ini kita coba lanjut lagi. Em, apa namanya? Sekarang katakan gini ya. A3A per 4 sama dengan B/5. Nah, coba sekarang kalian cari A per B itu berapa? Dia A per B itu berapa, teman-teman? Nah, 4/15. Oke, nah coba ditampung lagi. Yang lain gimana? Oke, 4/15. Nah, paham kan?
Berarti kalau misalnya kayak gini, 3A/4 sama dengan B/5, ya udah sama, tinggal kita pindah-pindah aja. Ingat ya, fokus apa tujuannya. Ya kalau tujuannya itu cuma nyari A per B, ya udah A per B, ya kan? Ya nggak? Ya kalau misalnya disuruh cari A sama dengan, ya A sama dengan. Kalau suruh cari B sama dengan, ya B sama dengan. Gitu. Oke? Berarti kan di sini B-nya kita bisa pindahin ke sini, ya kan? Empatnya bisa kita pindahin ke sini, tiganya bisa kita pindahin ke sini, ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ya kenapa kayak gitu gesernya? Karena target kita adalah A per B. Oke? A per B. Berarti jadinya adalah A per B sama dengan 4/5 kali 3. Atau A per B sama dengan 4/15. Nah, selesai. Oke? Nah, bisa dipahamin? Nah, kalau B per A, iya, kebalik. Dia 15/4. Oke? Kayak, ya udah, ini tiganya, ya kan? Kalau B per A ya, kalau B per A ya. Berarti kan ininya geser ke sini. Oh, enggak, sorry, sorry, sorry. Ya, berarti kan A-nya yang geser ke sini, A-nya yang geser ke sini kan? Nah, gitu ya. Nah, oke, sip. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Sekarang misalkan gini, em, 4 per K tambah 2 sama dengan X per 3. Nah, coba K sama dengan berapa? Ayo, 4 per K tambah 2 sama dengan X per 3. K-nya berapa? Nah, beda-beda tuh. 12X min 2, 12 per X tambah 2, 12 per X min 2. Waduh, 12 min 2X per X. 10. Seperti biasa ya. Tiap ditingkatin lagi pasti jadi beda-beda semua. Oke? Nah, gitu ya. 12 per X min 2. Oke. Nah, ingat ya. Dia ini kotak, ini kotak. Ini semua satu kotak ya. Oke? Kalau ada kotak plus kotak, dia itu bukan satu, apa namanya, ya dia adalah bisa kayak ya satu kesatuan. Oke? Satu kesatuan. Satu kesatuan, satu kesatuan. Oke? Nah, ya kalau misalnya kita mau pakai pindah-pindah ruas kayak tadi, kayak kali silang tadi, formatnya harus paling sederhana. Harus kotak per segitiga sama dengan bintang per kotaknya. Oke? Nah, gitu ya. Nah, yaudah, berarti kan dia kalau kita mau pakai cara tadi, ya kan? Berarti kan ini 4 per K tambah 2 sama dengan X per 3 kan? Ininya digeser, ya kan? Ini digeser. Nah, ini digeser, ini digeser. Oke? Ya kan? Berarti kan proses gesernya gitu kan nih. K tambah 2 geser, 3 geser, X geser. Jadinya ada di sini 12 per X sama dengan K tambah 2. Nah, berarti K-nya adalah 12 per X dikurangin 2. Berarti K-nya adalah 12 per X min 2X per X. K-nya 12 min 2X per X. Nah, kayak gini ya.
Oke, bisa dipahamin teman-teman? Nggak nyangka, kenapa tidak nyangka? Bener ya? Oke. Nah, bingungnya di mana tuh kira-kira? Karena konsep yang aku ajarin itu nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Kak, X-nya nggak bisa naik ke atas. Kak, X-nya nggak bisa naik ke atas, jadi X pangkat min satu, terus nanti X-nya hilang. Enggak dong, nggak bisa hilang dong. Kan X pangkat min satu itu bukan berarti X-nya hilang, ya kan? Nah, kalau jadi X pangkat min satu kan bukan berarti X-nya hilang. Kalau mau kayak gitu ya boleh, jadinya 12 dikali X pangkat min satu sama dengan K plus 2 ini boleh, nggak salah. Oke? Nah, tapi ingat, apakah dia bikin makin simpel? Enggak kan? Malah makin aneh bentuknya kan? Yang tadinya nggak ada pangkat, jadi ada pangkat. Makin aneh dong. Oke? Kak, iya pangkat min satu itu jelek. Betul. Kak, coba pembagian tiga variabel. Satu bagi tiga bagi lima. Oke. Nanti ya. Oke? Nah, kita coba lagi ya. Katakan gini. 2X per 3 tambah K sama dengan 2 per 4. Berapakah K sama dengan? Oke? Nah, sekarang coba yang ini ya, teman-teman ya. 4X min 3. 4X min 3 per X. 4X min 3. 4X min 3. Kasih. Ih, udah sama semua. Sudah lebih seragam ya. Ya nggak sih? Nah, ya udah. Berarti di sini ya udah sama kayak tadi ya. Oke, ininya 3X per 3 tambah K sama dengan 2 per 4. Ya kan? Ini move ke sini, ini move ke sini, ini move ke sini. Selesai, ya kan? Berarti kan ini jadinya adalah berarti kan 3 tambah K sama dengan 4 dikali 3X per 2. Ini bisa coret-coret kan? 2 kan? 3 tambah K sama dengan 6X. K-nya adalah 6X min 3. Eh, kok 6X? Oh, sorry, sorry, sorry. Ini 2X, 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 2X. Maaf, 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 maaf. Aku mabok, aku mabok. Oke, ini 2X ya. Berarti kan dia tinggal 3 tambah K sama dengan 4X, ya kan? K-nya 4X min 3. Oke ya. Hmm. Ini belum minum nih. Oke, aman. Bisa dipahami teman-teman. Nah, ingat ya, pokoknya dia tuh nggak ada aturannya. Oke. Nah, sekarang coba di sini aku mau pakai bentuk
yang lebih aneh lagi ya. Contoh tiga, tiga, jangan deh. Eh 5 ditambah 2K per 3 sama dengan 1/5. Nah, coba tentukan K ditambah 5. K tambah 2 aja deh. Kak, nanti bahas cara kerja rumus-rumus lain dong, limit, log, integral gitu. Iya, tenang aja. Itu materi-materi yang sering keluar bakal aku bahas ya. Oke? Setelah ini kita udah bisa masuk materi konsep plus. Kenapa aku nungguin fundamental sampai sekarang? Karena kalian basicnya itu sampai sini aja cukup. Sampai sini kalian udah siap dalam menerima rumus, dalam ngotak-ngatik rumus, dalam ya mengobrak-ngabrik rumus, membuat rumus, itu udah bisa. Oke? Nah, sekarang coba ya, tentukan K ditambah 2. Min 0,8 hasilnya jelek, kayaknya jelek sih. Aku angkanya ngasal soalnya. Min per 5, 9 per 5, 4/8. 4,8. Min 34 per 5. Oke. Nah, kita bahas ya. Ingat ya, ini dia satu kesatuan, satu kesatuan, satu kesatuan, satu kesatuan. Ya kan? Nah, berarti bakalan jadinya adalah 5 ditambah 2K per, per 3 sama dengan 1/5. Ya kan? Nah, berarti kan ini dia pindah ke atas. Ya nggak? Udah kan? Berarti kan 5 ditambah 2K sama dengan 3/5. Oke? Nah, dia kan ini kan ya udah bisa disendirin aja kan? Ya nggak? Berarti kayak gini, ya udah 5-nya kita geser kan? Berarti kan 2K sama dengan 3/5 dikurangin 5. Ya nggak? Nah, ini kan bisa dihitung kan? 2K sama dengan 3/5 dikurangin 25/5 kan? Berarti 2K sama dengan min 22/5. Oke? Duanya turun. Min 22/10. Ini adalah K-nya. Nah, yang ditanya K-nya itu adalah K tambah 2, ya kan? Nah, sampai K-nya ya udah berarti tinggal min 22/10 ditambah 2. Min 22/10 ditambah 20/10. Sama dengan min 2/10. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Oke ya. Kak, 25 dari mana? Ayo. Kak, itu duanya bukan dikali kedua-dua ya, Kak? Enggak dong. Ini geser kan? Tweet sini. Nah, jalan kan? Jangan. Jalannya ke bawah kan? Bukan ke seberang ya kan? Bukan ke atas ya kan? Oke. Nah, nah, Kak, itu duanya bukan dikali kedua-dua ya, Kak? Enggak.
25 di 25 itu dari mana? Dari 3 per 5 dikurangin 5. Bawahnya disamain penyebutnya kan. Jadinya 25 per 5 kan. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang belum nonton fundamental aku, tolong banget untuk ditonton. Oke? Oke, sampai sini bisa dipahamin kan ya? Ya kan? Hmm. Nah, oke. Dikali kura-kura bisa nggak? Ada buatan apa lagi tuh? Daftar. Oke, nah yaudah kayak gini. Em, Iya, udah ngefans sama kupu-kupu. Oke, kita coba lagi ya. 2K tambah 3 per 4 sama dengan 5 plus K per 2. Tentukan K sama dengan berapa? Oke, nah ini coba ya. Oh, dia habis ya, kayaknya 0 ya. Ya udah deh, 3K deh. Makanya habis ya udah 3K. Nah, ini berapa? Min 3 per 2. 3 per 2. Ingat ya, goalsnya, goalsnya sendirikan K. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ya udah ya kita udah belajar metode-metode kemarin ya. Pertama ada simplifikasi, yang kedua bisa kelompokkan, ya kan? Nah, kelompokkan, yang kedua, yang ketiga itu adalah ya teknik penyampaian. Oke? Nah, gitu ya. Nah, sip. Iya, ada jago ya, teman-teman ya. Oke, sekarang selamat kalian udah berhasil menamatkan materi aljabar. Ini adalah materi fundamental matematika yang paling berguna, teman-teman. Karena ketika kalian udah bisa di titik ini, kalian belajar materi apapun nanti ke depannya, pasti bakal lebih enak banget. Oke? Dan ini aku juga senang lah berhasil ya. Aku ngajarin kalian. Ya, teman-teman ya, walaupun butuh waktu, tapi percayalah, belajar butuh waktu. Nggak ada belajar yang instan. Oke? Nah, udah dari sini, ya buat yang masih bingung, ini bisa kita rapihin dulu kan? Ya nggak? Ini kita pindahin ke sini. Nah, dia dikali kan? Ya nggak? Berarti dia jadinya adalah 2 dikali 2K tambah 3 sama dengan 4 dikali 5 tambah 3K. 4K ditambah 6 kan ya? Ini kan dia kali pelangi kan ya? Ya kan? Sama dengan 20 tambah 12K. Oke? Berarti ya udah kita gabungin, kita kelompokin. Itu kan 6 min 20 sama dengan 12K min 4K. Min 14 sama dengan 8 min 14 sama dengan 12 min 4K berarti 8K. K-nya adalah min 14 per
8. K-nya adalah min 7 per 4. Selamat. Wih, 100. Oke. Nah, buat yang masih belum paham nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya sampai paham. Oke. Karena definisi kayak ya udah yang aku ajarin di sini udah sesuai bertahap dan step by step banget. Gitu ya, teman-teman ya. Jadinya ya udah ketika kalian kayak ada kayak gini, ada soal gimana pun, tekniknya gimana pun, kalian udah bisa ngitung. Karena kalau misal kalian bisa soal cerita, kalian hafal rumus, ya hafal rumus cepat, hafal apalah, tapi kalian nggak bisa aljabar, nggak bisa ngitung-ngitungan, nggak bisa otak-atik rumus ke bentuk yang kalian mau, tuh kalian nggak bakalan bisa matematika. Kak, ini sama nggak ya? 2K tambah 2 per 8? Enggak. Ya kan kita mau cari Kak sama dengan. Jadi kalau kayak gitu berarti belum sederhana, karena belum dikelompokin ya Kaknya ya. Oke. Oke, sip ya teman-teman ya. Bisa dipahamin ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ingat ya, kalau masih ada yang nggak bisa ditanya, nggak bisa dipahamin, tolong banget buat ditanyain. Oh iya, teman-teman. Udah, kita istirahat dulu kali ya teman-teman ya. Oke, kita istirahat 10 menit ya, sampai 16.21 ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya istirahat ya. Istirahat, ya 9 menit lah ya, sampai 16.30. Nanti kita bakal ya lanjut lagi ya teman-teman ya. Teman diingatin. Makasih loh. Baik. Oke, jadi kita lanjut lagi. Intinya tuh buat materi aljabar itu nggak ada aturannya. Soalnya bisa seaneh apapun, seunik apapun, ya seradikal apapun, seaneh apapun, tapi prinsip dan cara mainnya itu sama, teman-teman. Oke, jadi kalian pahamilah dari sisi gimana cara mainnya. Oke, karena kalau kalian bisa cara main aljabar, pasti kalian bisa. Kebanyakan soal matematika itu pasti bisa. Jadi kayak lebih kesimpulannya kalau misalkan nggak bisa aljabar, itu apa namanya, nggak bisa, apa namanya ya, ya kalau kamu nggak bisa aljabar ya kamu nggak bakal bisa SMAM TK. Itu udah aku jamin 100% teman-teman. Oke? Tapi kebanyakan ya belajar aljabar tuh ngiranya belajar X-Xan doang, belajar hal-hal yang aneh, belajar apaan sih MTK? Padahal kan enggak kan? Ya kan ikut kelas aku aja seru kan teman-teman. Materinya sama aja, aljabar-aljabar juga, ya kan? Jadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Iya, kita sampai jam berapa ya? Harusnya sampai 16.45 sih, tapi kayak sampai jam pas deh ya, karena ada istirahat tadi ya teman-teman. Ya kita sekarang mencoba lanjut lagi. Ingat ya, sekarang ketika kita udah bisa aljabar, kalian udah naik kelas. Nih ya, kalian udah naik kelas. Kalian udah bisa naik kelas, ibarat fundamentalnya udah ke cover, udah ya bisa lah tinggal dimaksimalin aja. Tapi kita udah naik kelas, sehingga sekarang setelah udah bisa aljabar, nih ya, aljabar ini adalah metode berhitung. Oke,
metode berhitung. Nah, ingat ketika kita bermain aljabar, kita harus tahu tujuannya. Oke? Harus tahu tujuannya. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu tujuannya dan kalian nggak bisa apa namanya, ya ibarat simpelnya tuh gini sih. Aljabar tuh misalnya gini nih, ini adalah kalian, ini adalah tujuan kalian nih, ya kan? Nah, kalian tahu, oh ini tujuan kalian, tapi yang membantu kalian membentuk jalannya itu adalah aljabar, oke? Ini ada aljabar. Jadi ya kalau misalnya kalian tahu tujuannya apa, tapi kalian nggak tahu langkah-langkah atau step by stepnya, nggak tahu aljabar, kalian nggak bakalan bisa sampai tujuan kalian. Analoginya kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini aku ngajarin kalian untuk ngotak-ngatik persamaan. Oke? Nah, sekarang ini kita bakal ya lanjut aljabar karena teorinya kayak gitu doang. Oke? M per 2N sama dengan 2. Tentukan N per 2M. Oke? Ini buat soal yang berikutnya. Oke? Berapa? 1/8. Oke. Yang lain gimana? Ada yang bingung? Ada yang bingung bisa ketik nol. Oke. 1/8. Nol. Masih ada yang bingung. Nah, nol. Oke. Nol ya. Nah, ini sebenarnya dia cara mainnya sama aja. Oke. Nah, ini kan sekarang dia ada dua variabel ya. Ya kan ya. Nah, jadinya ini ya bisa kita buat dulu aja. Berarti kita mau cari N per 2M. Berarti kita harus cari nilai dari N per M-nya. Gitu. Oke, ini adalah tujuan kita. Ini adalah tujuan kita. Nah, ini ya kita coba-coba aja. Berarti kan bisa kalau kita buat M sama dengan 4N. Ya nggak? M adalah 4N kan. Nah, ini sebenarnya teori lebih lanjutnya. Nanti ada di yang persamaan dua variabel sih ya. Aku bakal ngajarin kalian prinsip generalisasi untuk dua variabel. Karena itu cara mainnya beda, teman-teman. Oke? Nah, tapi ini buat ini nggak apa-apa. Nah, berarti kan tinggal dimasukin aja kan. N per 2M. Di sini kan M, di sini M. Nggak masukin aja. 2 dikali 4N. Jadi sama dengan 6 per, N per 8N. Coret-coret 1/8. Arti dasar generalisasi itu penyederhanaan, Kak? Bukan. Tapi generalisasi itu adalah ilmu, sebenarnya tuh namanya aku juga nggak tahu sih ya nama asli teorinya apa, tapi aku namanya generalisasi karena general itu dia dari kata umum. Oke? Nah, kalau misalnya umum, berarti generalisasi adalah bentuk yang kita ngeliat umum, itu ya kita anggap ya bentuknya itu sama gitu. Contoh gini, M di sini sama M di sini, dia sama. Kalau generalisasi. M di sini sama M di sini, dia sama. Oke? M di sini, dia M di sini, dia sama. Karena bisa kita generalisasi, jadi bisa kita masukin ke sini. Oke? Atau bentuk yang aneh ya, kotak per segitiga sama dengan bulat per bintang. Nah, ya dia bentuknya aneh kan? Dia bisa bentuknya aneh kan? Kalau katakan ada 2x tambah 1 per x kuadrat tambah 2, ya dia bisa kita generalisasi. Bentuknya tuh kita anggap umum gitu loh. Oh ini kotak, ini segitiga.
gitu. Jadi kayak itu adalah ilmu yang membuat ya udah benar-benar full umum. Oke, bisa dipahamin nggak teman-teman? Oke ya. Nah, ini apa namanya buat yang generalisasi dua variabel nanti aku bakal ajarin di bagian berikutnya ya teman-teman ya. Berlaku tiga variabel berlaku dong jelas. Mau 10 variabel, 100 variabel berlaku. Oke, itu nanti ada caranya masing-masing. Nah, ntar kita bahas aja di berikutnya ya, biar bisa lebih enak ya. Kita sekarang fokus ke satu variabel dulu aja. Oke, nah, oke deh. Sekarang kita lanjut. Nih ya, misalkan ada 3 X min 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, tentukan X sama dengan berapa. Nah, ini untuk soal berikutnya, teman-teman. Oke, tentukan X sama dengan berapa. Ini ada opsinya A 2Y plus 3Z per 3. Ada B 2Y tambah Z. Ada C Y tambah 2Z. Ada D 6Y tambah 3Z. Nah, ada yang B, ada yang B, ada yang A. Oke, ada yang B, ada yang B, ada yang A. Nah, oke ya B, jawabannya B. Oke. Nah, ini kayaknya buat ngajarin benar-benar pakai rumus bisa di besok ya, kayak teman-teman ya. Oke. Yang sekarang kita belajar teknik-teknik aljabar dulu untuk ngotak-ngatik persamaan. Oke. Nah, oke. Jawabannya B yang betul. Ingat, kita mau menyendirikan X. Berarti step by stepnya 3 X min 2Y sama dengan 3Z dulu. Oke. Dia bisa kita geser ke sini kan? Ya enggak? Nah, terus ini bisa kita bagi 3 kan? Di kedua ruas kan? Biar tiganya hilang kan? Ya enggak? Berarti X min 2Y sama dengan Z. X-nya sama dengan Z plus 2Y. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, aman ya? Ada yang bingung atau nggak dipahamin? Oke, sip, aman. Nah, sekarang kita tingkatin lagi. Oke, Kak, bahas satu hari khusus Trigono. Kalau ini aja nggak bisa, Trigono pasti nggak bakal bisa. Makanya kayak aku startnya dari sini dulu. Pokoknya secara kurikulum tuh aku udah desain ya teman-teman. Itu aku udah masak. Pokoknya kita dalam ya 1 bulan itu ke cover semua. Yang sering-sering keluar dan ya pokoknya yang bisa diiniin lah. Oke. Nah, sekarang aku tingkatin lagi. 2 akar X tambah 4 per 3 sama dengan 6. Berapa X-nya?
60. 32. Oke. Min satu. Oke. 77. Macam-macam nih jawaban ini. Oke, 77. Oke. Nah, ini sama ya. Pokoknya step by step kita harus menyelidikkan X dulu. 2 akar X tambah 4 sama dengan di sini bisa dikali 3 kan? Tiganya pindah ke kanan kan? 6 dikali 3. Berarti 2 akar X tambah 4 sama dengan 18. Berarti akar X tambah 4 sama dengan 18 per 2 kan? Akar X tambah 4 sama dengan 9. Nah, ini ada akar kan? Nah, kemarin kita udah belajar ya. Cara ngilangin akar, kita kuadratin. Ini kita kuadratin. Jadi X tambah 4 sama dengan 81. Nah, X-nya 77. Oke, bisa pahamin teman-teman. Nah, ya kalau diakarin lagi nambah banyak dong akarnya. Lawan akar kan apa? Kuadrat kan? Ya nggak? Oke, aman. Nah, sekarang kita coba yang lebih susah, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal coba yang lebih susah. Sampai sini dulu deh. Ada yang dibingungin nggak? Aman, teman-teman? Aman ya? Nah, sekarang ini aku mau ngasih soal yang setara sama SNBT ya. Nah, tapi ingat acara mainnya itu sama ya, teman-teman ya. Wait, nah ini tunggu sebentar ya. Nah, jadi dia soalnya gini. Nah, dia soalnya itu adalah sebentar ya, teman-teman ya. Soal SNBT, nah ini sebenarnya bukan soal SNBT sih, tapi kayak masih tingkatannya setara, oke? Nah, sebentar ya. Aku asesin dulu soalnya. Ini bukan soal SNBT sih, tapi kayak soal eh bentar, aku nggak bisa ngirim nih. Oh, bisa. Nah, nah jadi dia nah ini ya teman-teman ya. Oke, oke, silakan dikerjain. Ini yang bakal kita pelajarin minggu depan. Karena udah ada rumusnya. Sekarang kita belajar dulu cara ngotak-atik rumusnya. Nah, cara mainnya sama aja kok. Nggak ada bedanya. Oke, cara mainnya nggak ada bedanya. Jangan panik dulu. Coba kerjain. Dia nanya, nyatakan P dalam bentuk F, I, dan N. Berarti P itu sama dengan apa? Ih, bisa. Itu bisa dapat A. Oh iya, oke, siap. Ya, ini last ya, soalnya. Ini bisa. Keren nggak sih?
Iya, bisa kan? Sama nggak? Susah nggak? Nah, tapi pas ngelihat awalnya, panik nggak? Ya kan? Ya, panik dikit kan, tapi dikerjain bisa nggak? Bisa kan? Nah, ya udah, tapi aturan mainnya sama, oke? Aturan mainnya sama. Ya udah, ini kan di sini VF sama dengan P, satu tambah I pangkat N min satu per I kan? Berarti kan P, ya kan, P-nya, berarti kan di sini kan I. I-nya ya geser ke atas kan? Ya nggak? Berarti FI per, nah ini apa? Ini satu kotak kan? Ya nggak? Satu kotak kan? Berarti ya geser semua ke bawah. Ini geser semua ke bawah. Satu tambah I pangkat N min satu. Dapat yang A. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ini juga nggak apa-apa. Masih larat juga nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita otak-atik juga. Katakan I. I sama dengan apa? Eh, jangan I deh. I karena susah ya. Dia ada di atas sama di bawah ya. Oke? Ya, tapi pokoknya ya udah ya, ya kan? Sama aja kan? Nah, kenapa aku ajan ini? Karena pertemuan kita besok bakal udah fokusnya tuh ngebahas di rumus-rumus semua gitu. Jadi ini sekarang kalian udah bagus, udah lulus di fundamentalnya. Kalian tinggal kerjain lagi aja soal-soal latihan. Aku udah siapin di fundamental, sama bisa latihan juga pakai ChatGPT ya teman-teman ya, untuk apa namanya, minta buatin soal yang serupa kayak gini. Oke, nah yaudah deh, selesai. Kita belajar aljabar, teknik-tekniknya segala macam tuh bisa di ini. Kak, mau tanya dong, 2K tambah 8 per 9 tambah 3K sama nggak? Sama 2K per 9 tambah 8 per 3K. Oh jelas, beda dong. Ini beda-beda. Oke, ini dia samanya adalah 2K tambah 2K per 9 tambah 3K ditambah 8 per 9 tambah 3K. Oke, nah agak telat ngerjainnya. Ya nggak apa-apa. Oke, quiz aljabar. Nah next ya, itu coba aku request ya ke Kak Ara ya teman-teman ya. Buat ngerinnya kelas aljabar. Oke, menggoreng atau tergoreng. Oke deh. Nah, selesai. Kalian udah bisa aljabar ya, basic-basicnya ya. Oke deh, gimana? Ada yang ngerasa improve jauh? Seperti biasa kita refleksi diri. Gimana teman-teman? Gimana merasa meningkatnya? Kan kalau kalian udah menamatkan series fundamental aku, pasti bisa ya. Oke. Nah, oke. Nah, yaudah. Kalau misalnya kayak gitu, kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Iya, dikit-dikit bisa nggak apa-apa, karena yang penting belajar dan berprogres. Oke. Nah, yaudah. Kalau misalnya kayak gitu, untuk sesi kelasnya aku tutup aja dulu sampai sini, teman-teman. Nah, makasih banyak ya yang udah hadir dan ya ikut sesi aku dari awal, ya kan? Dan semoga bisa dipahami. Oke deh, yaudah kalau misalnya kayak gitu sampai sini dulu, kelasnya aku tutup ya. Makasih banyak semuanya. Dadah.